Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Aisarus Syuruh ala Matil Ajurmiyah yang dikarang oleh Dr. Abdul Aziz Al-Harbi hafidhahullah taala, dan kita sudah sampai ke pembahasan tentang babu ma'rifati alamatil i'rabi, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Jadi pada bab ini kita akan mengenal berbagai macam tanda i'rab. Seperti yang kita ketahui bahwasanya i'rab itu ada 4, ada rafa, ada nasab, ada jar dan jazm. Dan setiap i'rab ini punya tanda aslinya. Seperti rafa, tanda aslinya dhammah. Kemudian nasab, tanda aslinya adalah fathah. Kemudian jar, tanda aslinya adalah kasrah. Dan jazm, tanda aslinya adalah sukun. Tapi pada kenyataannya tidak semua kata itu berubah harokatnya. Ada yang berubah hurufnya, ya. Jadi tidak semuanya berubah harokatnya, ada yang berubah hurufnya. Oleh karena itu, rafa itu bukan dhammah saja, sebagaimana nasab bukan fathah saja. Begitu pula jar dan jazm, ya. Masing-masing dari i'rab ini punya tanda cabang, ya, tanda selain tanda aslinya. Seperti nanti kita belajar bahwasanya rafa itu tandanya aslinya dhammah, kemudian ada waw, ada alif dan nun, ya. Jadi di setiap tanda i'rab itu ada tanda i'rab asli, ya, asalnya, dan tanda cabang, niyabah atau gantinya, ya, seperti itu. Baik, kita baca. Qala al-Ajurrumi rahimallahu taala, telah berkata al-Ajurrum yaitu As-Sanhaji rahimallahu taala, lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu, ya. Bagi rafa itu ada 4 tanda. Yang pertama dhammah, yang kedua waw, yang ketiga alif, dan yang keempat adalah nun, ya. Kita i'rab di sini lirraf'i ini jar dan majrur sebagai khobar muqaddam, ya, khobar muqaddam, ya. Mana mubtada muakhirnya? Mubtada muakhirnya adalah arba'u, ya. Arba'u di sini sebagai mubtada muakhir, ya. Marfu, tanda rafanya dhammah. Kemudian alamatin ini mudhaf ilaih, majrur, tanda jarnya adalah kasrah. Kemudian ad-dhammatu, ini seperti yang saya jelaskan, kalau ada kalimat bahasa Arab yang menunjukkan sesuatu ada berapa, kemudian yang pertama apa, kedua apa, itu biasanya adalah badal, ya. Maka sini ad-dhammatu adalah badal, ya, badal min arba'u, ya. Marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun. Wal wawu, al wawu harfu atfin, ya, huruf ataf. Al wawu ma'tufun 'ala dhammatu, ala dhammati, ya, marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun. Wal alifu sama, al wawu harfu atfin, al alifu ma'tufun 'ala dhammati, marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun. Wan nunu, al wawu harfu atfin, an nunu ma'tufun 'ala dhammati, marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Itu kalau mau dilengkapi. Baik. Qala Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad, yakni Dr. Abdul Aziz, dzakara al-musannifu hahuna alamati raf'i, ya. Musannif di sini menyebutkan tanda-tanda rafa. Wa hiya ad-dhammatu, ya. Tanda rafa itu adalah yang pertama dhammah, wa hiya al-aslu, dan itu adalah asal. Jadi tanda asal rafa adalah dhammah. Wal wawu niyabatun anid dhammati, dan waw adalah ganti dari dhammah. Ya, niyabah itu artinya ganti, ya. Seperti naib itu artinya wakil, ya. Jadi kalau ada mudir, naibul mudir itu artinya wakil mudir, pengganti mudir. Wa kadzalikal aliful lati litasniyati. Begitu pula alif yang digunakan untuk musanna, ya. Wa kadzalikan nunul lati takunu fil af'alil khamsati. Begitu pula nun yang ada atau nun yang terdapat pada fiil-fiil yang 5, ya. Wa sayati dzikruha, ya, dan akan datang penyebutannya. Fa hadhil hurufus salasatu tanubu 'anid dhammati. Maka ketiga huruf ini menggantikan dhammah. Jadi rafa itu punya 4 tanda, ada dhammah, ada waw, ada alif dan nun, ya. Di mana dhammah adalah tanda yang asli, ya. Contohnya jaa zaidun, ya. Zaid di sini sebagai fa'il, dan kita tahu fa'il itu harus marfu, dan zaidun sini marfu'nya dengan dhammah. Kemudian contoh
Yang wau misalnya ja'al muslimuna, ya. Ja'al muslimuna, ya lihat. Ja'a fil madi al muslimuna fa'ilnya marfu. Apa tanda rafa'nya? Wau, ya. Kemudian yang alif contohnya ja'al muslimani, ya, telah datang dua orang muslim. Di sini tandanya adalah alif. Kemudian yang keempat nun, ya, dan nun ini khusus pada fi'il mudhari yang kita sebut sebagai al-af'al khamsah dengan wazan yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina, ya. Jadi ada 5 wazan ini. Tanda rafa'nya adalah nun. Maksudnya adalah subutun nun, nunnya tetap. Karena ada kondisi di mana fi'il mudhari yang tergabung dalam kelompok al-af'al khamsah itu nunnya dibuang, hasfun nun. Makanya ada istilah subutun nun, tetap nun, dan ada istilah hasfun nun, membuang nun, ya. Insyaallah kita akan bahas selanjutnya. Taib. Qala al-Ajurumi rahimahullah, telah berkata Ajurum, ya, semoga Allah merahmatinya, fa amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadi'a, ya. Maka adapun dhammah, ya, ia menjadi tanda bagi rafa pada 4 tempat, ya. Jadi sekarang kita bahas satu. Jadi setelah kita diberitahu bahwasanya rafa itu ada dhammah, ada waw, ada alif, ada nun, sekarang kita dijelaskan apa saja kelompok kata yang ketika rafa tandanya dhammah. Jadi itu cara memahaminya. Jadi sekarang kita membahas apa saja kelompok kata yang ketika rafa tandanya dhammah. Karena ada kata yang ketika rafa bukan dhammah tapi waw, alif dan nun, itu maksudnya, ya. Fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannatsis salimi wal fi'lil mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya, jadi dhammah itu menjadi tanda bagi rafa pada 4 tempat. Yang pertama pada isim mufrad, ya, pada isim mufrad. Isim mufrad, ya. Ini berarti kata tunggal seperti ja'a al-muslimu, ya. Kemudian wa jam'it taksiri, begitu pun jamak taksir, misalnya ja'atul labu, ya. Wa jam'il muannatsis salimi, ya. Yang ketiga jamak muannas salim, contohnya ja'atil muslimatu, ya. Lihat tuh dhammah semuanya, ya. Jadi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim ketika marfu, misalnya ketika sebagai fa'il, maka dia dhammah semuanya. Ja'a al-muslimu, ja'atul labu, ja'atil muslimatu, semuanya dhammah dia. Kemudian yang keempat, yang ketika rafa tandanya dhammah, wal fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Karena waktu kita belajar shorab, fi'il mudhari kan ada 14, ya. Misalnya kalau wazannya nasara, maka yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru, nansuru. Nah, kalau kita perhatikan dari ke-14 fi'il mudhari tersebut, ada yang akhirnya tidak ada tambahan huruf selain huruf aslinya. Misalnya kalau yansuru, maka roknya ini enggak ada tambahan apa-apa. Ya. Kalau yansurani jelas kita bilang itu ada tambahan alif dan nun. Kemudian yansuruna itu ada tambahan waw dan nun. Yansurna ada tambahan nun, tansurna ada tambahan nun. Berarti fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu itu di wazan huwa yansuru, wazan hiya tansuru, kemudian wazan anta tansuru, kemudian wazan ana ansuru, dan wazan nahnu nansuru. Ya, jadi ada 5, ya. Yansuru, tansuru, tansuru yang hiya, tansuru yang anta, ya. Kemudian tansuru, ansuru ana, dan nansuru nahnu. Jadi itu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu. Artinya fi'il ini yaitu yansuru, tansuru, ansuru, nansuru, ketika tidak ada amil jazm dan amil nasab, maka dia dibaca ke hukum asalnya. Misalnya kita kalau mau mengatakan Zaid sedang pergi, kita katakan yadhabu Zaidun, ya. Yadhabu, ya. Zaid pulang, yarji'u, ya, dhammah. Jadi ini yang dimaksud dengan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Tapi kita i'rab dulu, ya. Fa amma, ya, fa-nya di sini sebagai istinab, kemudian amma itu harfu tafsilin, ya. Huruf penjelasan, ya. Kemudian ad-dhammatu itu sebagai mubtada, ya, sebagai mubtada. Mana khobarnya? Kalau kita lihat sini khobarnya bukan khobar yang mufrad, ya, tapi khobarnya khobar ghairu mufrad, khobar majmuk. Karena kalau kita pahami maknanya secara utuh, maka dhamma itu
ya maka yang menjadi tanda bagi rafa pada tempat-tempat, maka khobarnya adalah keseluruhan kalimat ini. Jadi keseluruhan kalimat fatakunu alamat rafi, ya. Ini khobar jumlah namanya. Nah, fatakunu, takun ini fi'il mudhari. Tapi fi'il mudhari nakis namanya. Karena kita tahu karena ini fi'il tapi enggak punya fa'il, ya. Karena ini fi'il punya isim dan khobar. Makanya kita bilang fi'ilnya nakis, ya. Kurang dia. Takunu di sini fi'il mudhari nakis marfu, tanda rafanya adalah dhammah. Kalau fi'il biasa yang kita cari adalah fa'ilnya. Tapi kalau fi'il nakis seperti takunu ini, yang kita cari mana isimnya, ya. Apa yang menjadi tanda bagi rafa? Dhammah, maka isimnya kembali kepada dhammah. Kita katakan wasmuha, ya. Dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiru hiya ta'udu ala dhammah, ya. Jadi isimnya balik kepada dhammah yang telah disebut sebelumnya, fahamad dhammatu. Kemudian alamatan jelas. Kita ingat bahwasanya karena itu tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafakan isim dan menasabkan khabar. Maka jelas alamatan ini mansub, maka dia adalah khabarnya. Ya, alamatan sini sebagai khabarnya. Takunu, khabaru takunu mansubun wa alamatun nasbi fathatun. Nah, keseluruhan kalimat ini ya wal jumlatu min takunu wasmiha wa khabariha fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Ya, jadi yang menjadi khabar bukan fatakunu saja, bukan alamatan saja, tapi seluruhnya. Fatakunu alamatan ini menjadi khabarnya ad-dhammatu, ya. Lirraf'i ini jar dan majrur, tanda jarnya adalah kasrah. Fi arbati sama jar majrur, mawadi'a mudhaf ilaih. Ya, jadi arbati mudhaf, mawadi'a mudhafun ilaih, majrurun wa alamatu jarhi fathatun niyabatan anil kasrah, ya. Nah, ini contoh langsung praktek kita bahwa tidak semua yang jar itu kasroh. Contohnya mawadi'a. Mawadi'a ini termasuk ghairu munsharif, enggak boleh tanwin. Dan kita tahu bahwa di antara sifat ghairu munsharif, selain dia anti tanwin, dia juga anti kasroh. Makanya ketika jar dia malah fathah. Kita katakan mawadi'a ini mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi fathatun. Ya, niyabatan anil kasroh, sebagai anti dari kasroh. Ya, kayak gitu. Fil ismil mufradi, ya, fi al-ismi ini jar majrur, kemudian al-mufradi dia na'at, ya. Lihat karena sama-sama al-ismil mufradi, maka al-mufradi ini na'at ke al-ismi majrur, tanda jarnya adalah kasrah. Wa jam'i taksiri wa huruf ataf, jam'i ma'tuf ke al-ismi majrur, tandanya kasrah. At-taksiri ini mudhafun ilaihi majrur, tandanya kasrah. Wa jam'il muannatsis salimi wa huruf ataf, jam'inya ma'tuf ke al-ismi. Kemudian al-muannasi ini mudhaf ilaih, ya. Majrur, tanda jar adalah kasrah, dan as-salim ini na'at. Tapi na'atnya bukan ke muannas, tapi na'atnya ke jamak, ya. As-salim na'atun li jam'i, ya. Majrur wa alamatu jarhi kasratun. Wal fi'l al-mudhari alladhi lam yattasil bi akhir shay'un wal fi'l wa huruf ataf, al-fi'li ini ma'tuf ala al-ism majrur, tanda jar adalah kasrah, al-mudhari ini na'at, ya, bagi fi'il. Jadi kalau fi'il mudhari itu na'at man'ut. Begitupun fi'il madi na'at man'ut. Ya, jadi kalau kita ngomong fi'ilun madin ini na'at man'ut. Maksudnya madin itu na'at bagi fi'il. Fi'ilun mudhari'un, mudhari itu na'at bagi fi'il. Tapi kalau fi'il amr itu adalah mudhaf ilaih. Jadi fi'lu amrin enggak boleh. Fi'lun amrun enggak boleh. Karena kalau fi'il amr itu adalah mudhaf ilaih, ya. Jadi al-mudhari na'atun lil fi'li majrur wa alamatu jarhi kasrah. Alladhi ini isim mausul na'at. Ya, jadi memang kalau alladhi itu kalau posisinya di tengah sebagai isim mausul, dia dihukumi sebagai na'at, ya. Jadi alladhi ini na'atun lil fi'li, ya. Kemudian dia mabni, ya, mabni ala sukun, ya. Jadi alladhi itu kan, ya, akhirnya dan huruf sukun, maka kita katakan alladhi ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin na'tun lil fi'li. Lam yattasil, lam ini harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Jadi lam ini huruf jazm, ya, dia huruf jazm. Yattasil karena ada huruf jazm, fi'il mudhari ketemu huruf jazm dia disukunkan, ya. Yattasil fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmi as-sukun, ya. Jadi fi'il mudhari dijazmkan dengan huruf lam dan jazmnya adalah sukun.
Ya, pokoknya kalau kita ngi'rab, baca kitab, ketemu fi'il, langsung cari mana fa'ilnya. Ya, kita lihat setelahnya, oh ini ada syai'un. Nah, ini kita terjemahkan, oh iya, yang bersambung sesuatu, berarti sesuatu ini sebagai fa'il. Harus seperti itu kalau kita baca kitab. Ya. Bi akhirihi, ini jar majrur, tandanya kasrah, kemudian hi-nya ini mudhaf ilaih. Akhiri mudhaf, wal ha'u, domirun muttasilun munalal kasri fi mahalli jarin mudhafun, majrurun bil ba'i. Kemudian syai'un fa'ilun marfu'un, wa alamat rafihi dhammatun. Tayyib. Qala Abu Muhammad, ya, telah berkata Abu Muhammad, lamma kana raf'u bid-dhammati wa bil wawi wa bil alifi wan nuni bada'a bil mawadi allati yakunu fiha ar-raf'u bid-dhammati. Ya. Ketika, ya, tatkala rafa itu, ya, diketahui dengan dhammah dan dengan waw dan dengan alif dan dengan nun, musannif mulai membahas tema yang membahas tempat-tempat di mana rafa dengan dhammah, ya. Jadi setelah musannif menjelaskan bahwasanya i'rab itu ada 4, kemudian rafa itu bisa dhammah, bisa waw, bisa alif dan bisa nun, maka musannif mulai menjelaskan kata apa saja yang ketika rafa tandanya dhammah. Wa hiya arba'ah, dan itu ada 4. Jadi ada 4 kata yang ketika rafa tandanya dhammah. Al-awwal al-ismul mufradu. Yang pertama isim mufrad. Mislu Muhammadun, al-insanu, an-nasu, ya. Isim mufrad seperti contohnya Muhammad, ini nama, al-insan, ya, manusia, dan an-nasu, ya. Nah, ini ada catatan kaki di kata an-nasu, ya. Jadi an-nasu itu, ya, dihukumi seperti isim mufrad sekalipun maknanya jamak, ya. Jadi dikatakan oleh beliau dalam catatan kakinya, lafdun nasi lafdun ala suratil mufradi, ya. Lafaz an-nas itu adalah lafaz, ya, di atas gambaran mufrad, di atas bentuk mufrad. Walam ya'ti ala waznin min awzanil jumu'i, dan lafaz an-nas itu tidak datang, ya, dari salah satu dari wazan-wazan jamak. Wa yu'amilu muamalatal mufradi, dan yaitu beramal seperti amalnya mufrad. Wa in kana isma jam'in, sekalipun dia adalah isim jamak. Ya, jadi kata annas itu sekalipun isim jamak, artinya kata tunggal tapi bermakna jamak, nah, dia itu dihukumi seperti mufrad, ya. Kemudian as-sani, yang ketika rafa tandanya dhammah, yang kedua adalah jam'ut taksir, jamak taksir. Contohnya al-abna'u, ya, jamak dari ibn, ya, anak-anak laki-laki. Al-fursanu, ya, fursan ini jamak dari faris, ya. Faris itu penunggang kuda, ya. Al-fursan itu jamaknya. Al-usudu ini jamak dari asadun, ya. Asad itu singa, maka al-usudu singa-singa. Ya, jadi kalau kita bikin kalimat, ya, misalnya jumlah fi'liyah, ya, maka kita katakan ja'a Muhammadun, ja'al insanu, ja'an nasu, ja'al abna'u, ja'al fursanu, ya, dan seterusnya. Kemudian as-salisu jam'ul muannatsis salimu. Yang ketiga adalah jamak muannats salim. Nahwu qoulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatun nisaikum, ya. Ini Masya Allah, ya, dalam surat An-Nisa ayat 23 ini satu ayat, puas kita, contoh jamak muannats salimnya banyak sekali, ya. Diharamkan atas kalian ummahatukum, ibu-ibu kalian, ini pembahasan mahram, ya, yang haram dinikahi, wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian, wa akhwatukum, dan saudari-saudari kalian, wa ammatukum, dan bibi kalian dari pihak ayah, wa khalatukum, dan bibi-bibi kalian dari pihak ibu, wa banatul akhi, dan anak-anak perempuan saudara laki-laki kalian, wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan saudari kalian, wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian, ya, ibu susu maksudnya,
Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudari-saudari kalian dari persusuan, maksudnya saudari susu ya. Wa ummahatun nisaikum, dan ibu-ibu dari istri-istri kalian. Ya, ini banyak sekali contoh jamak muannas salim di sini. Di sini kenapa ummahatukum dibacanya tu, ya tidak ti, bukan wabanatu, karena di sebagai naibul fa'il ya dari hurrima. Ya, hurrimat ini kan fi'il madi mabni lil majhul, asalnya harrama, mengharamkan. Jadi hurrimat, diharamkan. Ya, maka ummahatukum, ummahatu jadi naibul fa'il, makanya dia marfu. Ya, dan jamak muannas salim ketika rafa tandanya dhammah, makanya dibacanya hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, ya kayak gitu ya. Ar-rabi, yang keempat, yaitu kata yang ketika rafa tandanya dhammah, al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari ya. Contohnya yakhruju, yadkhulu, yastaghfiru ya. Yakhruju keluar, yadkhulu masuk, yastaghfiru memohon ampun. Wal muradu bil ismil mufradi ma laysa bimusanna wala jam'in ya. Dan yang dimaksud dengan isim mufrad adalah yang bukan musanna dan jamak. Ini simpel sekali ya. Pokoknya yang bukan musanna dan bukan jamak itulah mufrad. Wal muradu bi jam'i taksiri ma jumi'a mufraduhu wa lam yaslam min taksiri hurufihi aw harakatihi ya. Dan yang dimaksud dengan jamak taksir adalah apa yang dibuat jamak mufradnya dan tidak selamat ya, dan tidak selamat dari berubahnya. Taksir itu dari kata kasara, ini berantakan ya, terpisah-pisah, terpencar-pencar, dan dia selamat dari berubahnya huruf atau harokatnya ya. Fa idza jama'ta lafdha farisin ala fursanin ya, wajadta annahu takassarat hurufuhu ay lam taslam min at-taghayyuri wa kadzalika harakatuhu ya. Maka jika kamu jamakkan lafaz faris, faris ini artinya penunggang kuda ya, menjadi fursan ya, wajatta. Jadi jamak taksir dari faris adalah fursan ya. Kalau jamak mudzakkar salimnya jelas farisun ya, tapi kalau farisun ini yang ditunggangi masih umum, tapi kalau fursan ini sudah bahas penunggang kuda. Wajatta annahu takassarat hurufu. Engkau dapati bahwasanya kata faris ini berubah-ubah hurufnya. Ailam taslam minat taghyir, artinya tidak selamat dari perubahan. Wa kadzalika harakatu, begitu pula harokatnya enggak selamat ya. Jadi kalau jamak taksir itu ya, dia tuh berantakan ya. Contohnya faris jadi fursan, lihat beda banget ya. Di versi mufradnya faris setelah fa ada alif. Tapi di versi jamaknya ya langsung fur ya, harokatnya berubah. Hurufnya pun berubah. Yang di versi mufrad faris ini ada alifnya, begitu jadi jamak taksir jadi fur ya, alifnya hilang, harokatnya berubah. Asalnya fa ya, fa harokatnya fathah, kemudian ketika jamak fu ya. Begitupun contoh jamak taksir yang lain, misalnya babun ya, babun jadi abwabun. Lihat, ini jauh sekali. Asalnya depannya ba, ketika jamak depannya langsung hamzah, abwabun. Ini berbeda dengan jamak salim. Kalau jamak salim ya, misalnya jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim, itu selamat hurufnya, misalnya muslimun jadi muslimuna, lihat muslimunnya utuh ya, muslimun tinggal tambahin waw dan nun depannya. Begitupun muslimatun jadi muslimatun, muslimunnya utuh juga. Ini yang dimaksud dengan salim. Itulah kenapa jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim disebut sebagai salim, karena dia selamat dari perubahan seperti jamak taksir. Kalau jamak taksir itu berubah rokatnya, berubah hurufnya, intinya jadi berantakan dia ya, seperti itu. Wa idza jama'ta lafdha asadin ala usudin wajadta annahu taghayyarat harakatuhu falam yaslam aidan min taksirin bi khilafi jam'is salimi ya. Dan apabila engkau jamakkan lafaz asad ya, singa menjadi usud, engkau dapati bahwasanya lafaz asad ini berubah harokatnya, maka tidak selamat pula ia dari perubahan taksir. Bi khilafi jam'is salim, berbeda dengan jamak salim, baik jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim ya. Jadi itu perbedaan antara jamak taksir dengan jamak salim ya, karena dinamakan jamak taksir karena dia tidak selamat dari perubahan huruf dan harokat. Wal muradu bi jam'il muannas salimi ma dalla ala aksara min isnataini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih ya.
Dan yang maksud dengan jamak muannas salim adalah kata yang menunjuki atas lebih dari dua dengan menambahkan alif dan ta pada akhirnya, ya. Memang kan waktu kita belajar sorob, ya jamak muannas salim itu tambahin alif dan ta, ya, supaya mudah kita bilangnya tambahin atun, ya, muslimun jadi muslimatun, mukminun jadi mukminatun, dan seterusnya. Mislu mukminatun, contohnya adalah mukminatun. Mufraduhu mukminatun, tunggalnya adalah mukminah. Asluhu mukminun, asalnya adalah mukmin, ya, karena kita tahu bahwasanya mukminah adalah versi muannas dari mukminun, ya, seorang yang beriman. Fa'unnisa bitta'i, maka dia ditakniskan dengan huruf ta, maksudnya ta marbutah, menjadi mukminah, ya. Wa indal jam'i zida fihi al-alif wa ta'u, dan ketika jamak ditambahkan padanya alif dan ta, ya. Jadi jamak muannas salim itu, ya, cara merubah dari mufradnya adalah dengan ditambahkan alif dan ta di akhirnya. Wa yabqal ismu saliman min ghairi taksirin fi hurufi wala harakatihi, dan tetaplah isimnya itu selamat, ya, dari perubahan, selamat dengan tanpa adanya perubahan baik pada hurufnya maupun pada harokatnya. Jadi jamak muannas salim itu, ya, perhatikan, kan asalnya muslimun menjadi muslimatun, itu muslimunnya utuh, ya, urutannya sama, harokatnya sama, hurufnya sama. Berbeda dengan jamak taksir. Jamak taksir itu betul-betul acak-acakan. Misalnya babun jadi abu-abun, ya, disebut berurutan. Kalau misalnya babun jadi babuna, misalnya kayak itu namanya berurutan, ya. Tapi kalau babun jadi abu-abun, ini berantakan, ya, hurufnya berubah-ubah, ya. Jadi ini maksud dengan salim dan taksir. Wa mana qawlihi fil fi'lil mudhari'i idza lam yattasil bi akhiri syai'un, dan mana ucapan As-Sanhaji, ya, pada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu, idza lam yattasil bi akhirihi aliful isnain, ya, apabila tidak bersambung dengan akhirnya alif tasniyah, nahwu yadhabani, ya, contohnya yadhabani, ya, ini mengulang pelajaran shorof, ya, yadhabu, yadhabani, yadhabuna, ya. Wawul jamaah atau wawu jamaah, nahwu yadhabuna, atau bersambung dengan wawu jamaah seperti yadhabuna. Aw ya'ul mukhatabah, atau bersambung dengan ya mukhatabah seperti nahwu tadhabina, ya, seperti tadhabina, ya. Fahadhil af'alu laysat marfu'atan bid-dhammati bal bisubutin nuni li'annaha minal af'alil khamsati, ya. Wa sayati tafsilul kalami fiha, ya. Maka fi'il-fi'il ini, yaitu fi'il yang bersambung dengan alif tasniyah, wawu jamak, dan ya mukhatabah, itu tidak dirafa'kan dengan dhammah, bahkan ia dirafa'kan dengan subutin nun, dengan tetap nun. Li'annaha minal af'alil khamsah, karena, ya, apa namanya, yadhabuna, kemudian yadhabani, dan tadhabina, ini adalah fi'il-fi'il yang 5. Wa sayati tafsilul kalam fiha, dan insyaallah akan datang penjelasannya. Jadi, ya, fi'il mudhari kalau bersambung dengan alif tasniyah, wawu jamak, dan ya mukhatabah, ini disebut dengan al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Fi'il-fi'il yang 5 ini punya kekhususan, ya. Fi'il-fi'il yang 5 itu wazannya adalah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Artinya kalau kita lagi bahas yadhabu, maka itu adalah yadhabani, tadhabani, yadhabuna, tadhabuna, tadhabina. Itu domir hum, ya. Kemudian domir hunna, domir antum, domir antuna, dan domir anti, ya. Itu fi'il yang 5. Fi'il yang 5 ini ketika rafa tetap nunnya. Misalnya kita mau mengatakan orang-orang Islam itu bersujud, ya. Kita katakan al-muslimuna yasjuduna, ya. Maka di sini kita katakan tanda di sini marfu, karena hukum asal fi'il mudhari itu marfu, ya. Fi'il mudhari itu berubah hukumnya menjadi mansub atau majzum kalau ada amil nasab atau amil jazm yang masuk padanya. Tapi kalau nggak ada, dia kembali ke hukum asal. Makanya kalau kita mengatakan al-muslimuna yasjuduna, nggak ada apa-apa di situ, ya. Kita katakan tanda rafa'nya adalah subutun nun, tetap nunnya. Karena nanti ada istilah hasbun nun, buang nun. Kapan fi'il yang 5 dibuang nunnya? Yaitu ketika bertemu huruf nasab dan bertemu huruf jazm. Misalnya al-kuffaru lam yasjudu, ya. Orang-orang kafir itu tidak bersujud, ya. Di sini asalnya yasjuduna, ketika ada lam, ada lan atau lam sama, ya. Jadi ada lan huruf nasab ataupun lam huruf jazm sama-sama tidak
sama-sama menyebabkan nunnya dibuang. Jadi al-kuffaru lam yasjudu dan al-kuffaru lan yasjudu, ya. Ketika ada amil nasab ataupun amil jazm yang masuk kepada al-af'al khamsah, maka dia dibuang nunnya. Dan nanti insyaallah akan bertemu dengan pembahasan khususnya soal fi'il yang 5 ini. Tapi barangkali cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.